Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian? Tetap sehat dan semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kefahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Mari Belajar Quran Surat Al-Ma'un dengan subtema Memahami Makna Quran Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisa makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Selanjutnya, mampu menganalisa kalimat-kalimat yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'un. Demikian ya anak-anak ya. Mari anak-anak perhatikan gambar berikut. Sudah diperhatikan? Nah, ini adalah gambaran nanti anak-anak bisa menganalisa makna Quran Surat Al-Ma'un. Nah, anak-anak, untuk memahami dan menganalisa lebih lanjut makna dari Quran Surat Al-Ma'un, yuk kita lihat dulu asbabun nuzul Quran Surat Al-Ma'un. Surat ini turun berkaitan dengan salah seorang kaum kafir Mekah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu. Namun, ia tidak diberinya, bahkan dihardik dan diusir. Adapun sebab turunnya surat ini ialah berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan sholat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan riya dan meninggalkan apabila tidak ada yang melihatnya serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Nah, kita lanjut ya. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir Quran Surat Al-Ma'un, yang artinya barang-barang yang berguna. Di mana anak-anak lafadznya? Nah, ayat ke-7 ya. Wa yamna'unal ma'un. Selanjutnya, Quran Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan Quran Surat Al-Ma'un berada pada urutan ke-107 dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut analisa makna dari Quran Surat Al-Ma'un, yuk kita perhatikan maknanya. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang keenam, orang yang berbuat riya. Yang ketujuh, dan enggan menolong dengan barang-barang berguna. Demikian anak-anak makna arti dari surat Al-Ma'un. Sekarang mari kita pelajari makna kandungan dari Quran surat Al-Ma'un. Ayat pertama, Allah mengawali dengan sebuah pernyataan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah itu kan maha tahu. Kenapa bertanya? Allah bertanya karena dengan tujuan Allah memberikan pengajaran kepada kita supaya kita mengetahui. Ayat kedua menjelaskan orang yang menghardik anak yatim. Kalian tahu anak yatim itu siapa sih?
Anak yatim adalah orang yang ditinggal ayahnya meninggal dunia. Ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini orang-orang yang memiliki banyak harta lupa bahwa sebagian rizki mereka adalah hak milik orang-orang fakir miskin. Selanjutnya, ayat keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya adalah orang yang menunda-nunda sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya. Ayat kelima, yakni orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ayat keenam, orang-orang yang berbuat riya. Maksudnya, riya adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik itu barang atau perbuatan baik, dengan maksud agar dilihat orang lain ataupun mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketujuh, dan orang yang enggan memberi bantuan barang-barang yang berguna. Maksudnya, mereka orang-orang yang pelit dalam bersedekah, lebih memilih memberikan barang yang sudah tidak layak pakai untuk diberikan kepada orang lain. Nah, anak-anak, berikut adalah implementasi dari Quran Surat Al-Ma'un. Yang pertama dan selanjutnya, tolong menolong dalam kebaikan. Berbicara dengan lemah lembut terhadap anak yatim. Jangan menghardik anak yatim, memberi rizki kepada fakir miskin, tidak lalai dalam mengerjakan sholat pada awal waktu, berbuat sesuatu dengan ikhlas, tidak riak dalam mengerjakan sesuatu hal. Nah, anak-anak, yuk menganalisa makna kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Ma'un. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Al-yatim artinya anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ala ta'ami artinya memberi makan. Fawailul lil musallin. Fawailun artinya maka celakalah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun maknanya lalai. Alladzina hum yura'un. Yura'una artinya berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'una artinya enggan. Al-ma'un memberi barang yang berguna. Selanjutnya anak-anak, yuk kita menganalisa bacaan tajwid yang terdapat dalam kalimah Quran Surat Al-Ma'un. Perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, dalam ayat 1 sampai dengan 3 terdapat bacaan tajwid apa saja anak-anak? Ada alif lam samsiah, sudah ditandai ya, pada angka yang 1, 3, dan 6. Alladzi itu ada lam bertasdid, alif lam bertasdid. Itu adalah bacaan alif lam syamsiah. Yang kedua, ada bacaan mat tabi'i atau mat asli. Nah, itu terdapat pada angka 2, 5, 7, 10, 11, 12. Contohnya, fadzalika. Nah, za itu adalah bacaan mat tabi'i. Selanjutnya ada bacaan alif lam komariah. Terdapat pada nomor 8 dan 13. Alif lam komariah ditunjukkan pada ayat yadu'ul yatim. Al yatim itu ada alif lam bertemu dengan ya, dibaca jelas. Ada mat arid lis sukun. Nah, itu terdapat pada bacaan 4, 9, 14. Bitin. Nah, ketika diwakofkan, dibaca panjang. Demikian ya, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Nah, anak-anak, bacaan tajwid selanjutnya pada ayat 4
sampai dengan 7. Sudah ada tanda garisnya sesuai dengan angkanya, yakni ada bacaan idgham bila gunnah, ada mad arid lisukun, ada alif lam samsiyah, ada mad tabi'i, ada idhar safawi, ada ikhfa, ada mad wajib mutasil, ada alif lam qamariyah. Nah, mana toh bacaan yang menunjukkan mad wajib mutasil? Yakni ada pada ayat yuro'un. Demikian anak-anak bacaan tajwid dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah anak-anak, untuk mengetahui pengertian dari bacaan tajwid yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'un, kita perhatikan yuk. Apa itu alif lam samsiyah? Yaitu alif lam bertemu dengan huruf samsiyah. Biasanya huruf samsiyah yang bertemu dengan alif lam diberi tanda tasdid atau syiddah. Berikut huruf-hurufnya. Nah, yang kedua alif lam qamariyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Cara membacanya, lam mati dibaca jelas. Bacaan selanjutnya adalah mad tabi'i atau mad asli, yaitu apabila ada huruf wawu, ya, alif atau hamzah, mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris. Kalau wawu berpasangan dengan dhammah, kalau iya berpasangan dengan kasroh, dan alif atau hamzah berpasangan dengan fathah. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya mad arid lisukun, yaitu mad tabi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat. Huruf yang di akhir kalimat itu mati jika diwakofkan. Cara bacanya panjang 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya idhar safawi, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya suara mim mati dibaca dengan jelas. Bacaan tajwid berikutnya adalah dalam Quran Surat Al-Ma'un ada mad wajib mutasil, yaitu mad tabi'i kumpul dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 5 harokat. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari, yuk kita bersama-sama membaca sikapku. Aku berperilaku peduli terhadap orang lain. Aku rajin melaksanakan sholat fardu. Nah, anak-anak kita lanjutkan, yakni evaluasi pembelajaran. Yuk kita menganalisa makna Quran Surat Al-Ma'un melalui gambar berikut. Penjelasan apa yang bisa kita sampaikan dari maksud gambar berikut? Gambar tersebut menjelaskan tentang menghardik anak yatim. Maksudnya adalah dalam gambar sangat jelas diperlihatkan seseorang menghardik anak yatim secara verbal, yaitu menghardik dengan cara mencemooh, menghina dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Anak-anak, soal berikutnya adalah apakah makna dari kalimat fawailul lil musallin? Jawabannya adalah makna dari fawailul lil musallin artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak penjelasan materi hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan di bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.